Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang membuat orang ketar-ketir terhadap kamu. Oke Taurus, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Dengan kartu pertama. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Kartu kedua. Di sini ada The Emperor. Kartu ketiga. Di sini kita punya Five of Cups. Kartu keempat. Di sini ada The World. Kartu kelima. Di sini kita punya Knight of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Eight of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Seven of Pentacles. Oke. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Baik, nah ini menggambarkan akan ada prestise ya yang kamu dapatkan di dalam kehidupanmu. Akan ada pengakuan dari orang-orang sekitar karena kamu mampu bersabar melewati setiap proses sehingga kamu sampai pada puncak karirmu, puncak kejayaanmu. Di mana selama ini kamu mampu memanifestasikan ide, gagasan, hal-hal baik, hal-hal positif di dalam kegiatanmu. Dan inilah yang membuat kamu semakin hari semakin menanjak. Ya, ditambah mungkin akan ada hard work pace, ya. Hasil, ya, buah dari kerja kerasmu selama ini. Jadi memang kamu orang yang selalu ingin ambil kesempatan. Kesempatan-kesempatan baik yang bisa kamu dapatkan di dalam hidupmu, yaitu kesempatan untuk mencoba, kesempatan untuk memulai, kesempatan untuk belajar. Ya, kamu nggak takut ambil kesempatan untuk gagal, untuk berhasil, untuk berkorban. Bahkan kamu selalu ambil kesempatan untuk selalu berpikir cerdas dan terbuka. Nah, sehingga inilah yang akhirnya membuat kamu semakin diakui, semakin dikagumi di lingkunganmu. Entah itu dari teman, sahabat, rekan, partner. Karena apa? Karena mereka memang orang yang juga positif. Mereka senang melihat keberhasilan orang lain. Dan dengan begitu akan banyak hal positif, hal baik yang bisa kamu share, yang bisa kamu bagikan, yang bisa kamu transfer kepada mereka yang ada di lingkunganmu. Nah, tetapi, di sini ada beberapa pihak, ada beberapa orang atau oknum ya di lingkunganmu saat ini yang memang mereka terlalu memelihara energi negatif. Entah itu mereka toksik, entah itu mereka memiliki sikap ataupun sifat NPD, ya, yang selalu mengatur orang, yang selalu hanya dia ingin didengar, nggak mau dengerin orang. Nah, mereka-mereka inilah yang ketakutan melihat aura positif yang semakin berkembang di dalam dirimu. Kenapa? Karena mereka takut nih, di dalam pikiran mereka. Mereka takut kalau nanti kamu menjadi saingan mereka. Mereka takut kalau nantinya mereka nggak lagi didengar. Justru orang-orang lebih dengerin kamu. Dan mereka takut kalau kamu nantinya akan membanding-bandingkan, akan berlagak di depan mereka. Dan beberapa di antaranya ada yang ketakutan kalau kamu nantinya akan membalas perbuatan buruk
yang mungkin pernah mereka lakukan terhadap dirimu. Nah, inilah tipikal-tipikal orang yang negatif. Nah, tetapi apa di sini? Karena kamu memang sudah sangat tahu bagaimana cara antisipasi, bagaimana agar cara membatasi energi negatif ini nggak masuk ke dalam kehidupanmu. Tentunya kamu sangat tahu nih caranya. Ya, dengan tidak meladeni mereka, dengan tidak memberi ruang kepada mereka untuk masuk lebih dalam ke dalam kehidupanmu. Ya, kalau untuk say hello, oke. Untuk berteman, ya baik, begitu. Di saat kamu diperlakukan, ya, menurut pandangan orang agak nggak baik, gitu ya, kamu berikan senyuman. Kamu nggak marah. Nah, dengan begitu, mereka tahu nih, kalau kamu nggak mungkin bisa diganggu. Kalau energi negatif mereka nggak akan bisa masuk ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu benar-benar berpikir secara positif. Ya, jadi dengan kita tidak memberi ruang untuk hal-hal buruk yang bisa saja terjadi ataupun masuk ke dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu membentengi kehidupan kita dari hal-hal yang negatif. Nah, jadi mungkin itulah kenapa mereka takut melihat aura positif yang ada di dalam dirimu dan akhirnya berimbas kepada kemajuan, perkembangan di dalam kehidupanmu. Mungkin ya dikarenakan mereka memang orang yang toksik, gitu ya. Oke. Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Nah, benar kan? Jadi semakin hari, semakin ke depan kamu semakin dapatkan begitu hebat keberuntungan, keberkahan, perubahan yang baik. Karena apa? Karena ada cycles of life. Ya, perputaran roda hidup, perputaran roda nasib, tentunya kita yang tentukan. Kita mau berada di posisi bawah, posisi tengah, atau posisi atas. Nah, jika kita menginginkan perputaran roda nasib di dalam kehidupan kita, yang kita ingin di atas, tentu di situ harus membutuhkan perjuangan, membutuhkan usaha, buang ketakutan. Nah, dengan kamu membuka dirimu, memberi kesempatan-kesempatan untuk hal baik bisa kamu temukan dan kamu dapatkan di dalam hidupmu, maka akan ada keberkahan, akan ada perubahan yang baik di dalam hidupmu. Meskipun awal-awal kita harus lelah, harus berani capek, harus berani berkorban. Berkorban waktu, tenaga, pikiran, nggak masalah. Tentunya akan ada, ya, hasil, akan ada yang dibayarkan dari kerja keras kita selama ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Emperor. Nah, jadi ini mungkin bisa dikatakan adalah prinsip, ya. Kamu memegang teguh prinsip, yaitu kamu seorang yang tegas, yaitu kamu harus berlaku tegas untuk hidupmu. Tegas bukan berarti keras, tetapi di sini lebih kepada kamu memiliki aturan-aturan yang baik, aturan-aturan yang jelas yang harus kamu jalankan setiap harinya. Ya, sehingga hal inilah, ketegasanmu inilah yang akhirnya mampu membangunkanmu dari tidur panjangmu, mengupgrade dirimu menjadi versi terbaikmu. Mungkin kamu pernah berada di sebuah situasi dan keadaan di mana di sana kamu benar-benar sulit, terjepit, serba kekurangan. Mau ngapa-ngapain takut gagal, takut nggak berhasil, takut nggak dapat untung. Nah, inilah yang akhirnya kamu rubah, kamu buang. Ya. Kapan kita tahu hasilnya kalau sedangkan kita nggak berani mencoba, nggak berani memulai? Nah, jadi ketegasan yang seperti inilah yang akhirnya benar-benar membawa hidupmu, ya, beberapa langkah lebih baik ataupun setiap harinya menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, inilah mungkin yang dikatakan dulu kamu memang memiliki traumatik, ya, di masa lalu, ya. Mungkin di situ ada kegagalan, ada kekalahan, ada kesedihan, ada kekecewaan, ya. Tetapi di saat kamu mampu berfokus, ya, pada setiap kekalahanmu ini, bagaimana caranya agar kamu dapat hal-hal baik dari sana. Nah, disinilah jawabannya.
Ya, akan ada chance, akan ada kesempatan, akan ada harapan. Jika kita berani memperbaiki diri, jika kita berani berdamai dengan keadaan, dan jika kita berani membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk ambil pilihan yang baik di dalam kehidupan. Karena hidup ini adalah pilihan, ya. Kita mau pilih yang baik, yang buruk, yang biasa-biasa, yang sedang-sedang saja, itu tergantung kita. Nah, di sini tergambar kamu memang mengambil pilihan yang sangat berani. Ya, yaitu ambil setiap kesempatan baik yang bisa kamu dapatkan. Kesempatan untuk berjuang, memulai, mencoba, berkorban. Bahkan untuk selalu berpikir secara positif, terbuka dan cerdas, dan akhirnya inilah yang membawa kamu merubah keadaan di mana dulunya ada sedih, ada kalah begitu ya. Akhirnya ada chance, ada kesempatan untuk kamu benar-benar bisa membalikkan keadaan menjadi lebih baik daripada sebelumnya, sehingga trauma di masa lalu mampu kamu sembuhkan dengan pemikiran yang positif. Nah, makanya di judul kita, ya, ada kekuatan di dalam dirimu karena memiliki aura positif yang begitu besar saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The World. Nah, jelas World adalah kemenangan, ya. Kamu akan mampu melengkapi, menyempurnakan hal-hal yang dulunya kurang sempurna, kurang baik, kurang tepat, dan kamu capai setiap keseimbangan itu dengan menjadikannya semuanya menjadi lebih baik, lebih berkembang, lebih tertata begitu ya. Karena apa? Karena ini juga menggambarkan ada end of a cycle. Mungkin inilah akhir dari perputaran roda kehidupanmu dan kamu benar-benar berada di atasnya. Oke, dan kemenangan akan segera menjadi milikmu dan hidupmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, ini mungkin idealisme yang kamu miliki ya. Kenapa? Karena kamu saat ini benar-benar sangat waspada, sangat berhati-hati ya, sangat defend terhadap kehidupanmu untuk tidak memberi kesempatan, tidak memberi ruang terhadap hal-hal buruk, hal-hal negatif yang bisa saja ada dan terjadi di dalam hidupmu. Makanya di sini tergambar ada idealisme untuk benar-benar bisa menganalisa, berpikir secara logis dan objektif, memutuskan secara tepat sasaran sehingga tidak ada ruang lagi untuk kesalahan, untuk kegagalan, untuk energi-energi negatif yang bisa saja hadir kembali ke dalam hidupmu. Oke, makanya di sini tergambar kamu mulai sangat defensif ya terhadap hal-hal buruk dan kamu hanya ingin ya, memasukkan setiap energi positif yang ada di dalam hidupmu. Kenapa? Karena kamu nggak ingin lagi mengalami keadaan, situasi yang mungkin dulunya sempat membuatmu sedih, terluka, sulit, bahkan terjepit. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, jadi ini menggambarkan sebuah perubahan yang datang dengan cepat ataupun bergerak dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Nah, apa itu? Ya, mungkin saja ini perkembangan, kemajuan dari kegiatanmu, ya. Hubungan antara kamu dan lingkungan itu menjadi semakin hangat, semakin respect, semakin saling menghargai. Karena apa? Karena banyak hal-hal positif yang bisa saling di-share. Dan juga di sini akan menimbulkan efek domino efek. Kenapa? Karena di saat kita tanamkan hal baik, lakukan hal baik, maka hal baik pula lah di ujung yang akan kita dapatkan. Tetapi yang kita lakukan jika hal-hal yang biasa-biasa saja, menunda-nunda kesempatan, bermalas-malasan, maka jangan harap di depan perjalanan kita akan dapatkan hal yang baik ataupun luar biasa. Oke, jadi apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan, maka akan ada hasil dan buah yang baik
Jika kita mampu benar-benar melakukan yang terbaik dari hari demi hari untuk benar-benar bisa mengupgrade kehidupan kita agar lebih berkembang daripada sebelumnya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku benar-benar akan terus mampu menumbuhkan energi positif, ya, membuat aura positif di dalam dirimu semakin terpancar, dan dengan begitu kamu akan mampu mendorong kehidupanmu ke arah yang lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, dan lebih bahagia lagi. Maka akan banyak hal-hal baik yang bisa kamu share terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.